Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami perwakilan dari mahasiswa UHAMKA. Sekarang berada di Puskesmas Rajuruk, Tangerang. Di sini kita akan mewawancarai ahli gizi Puskesmas. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari perwakilan mahasiswa UHAMKA. Saya Latif Syawfi. Di sebelah saya ada Nurul, sebelah Nurul ada Naya, dan di sebelah Naya Aliza, sebelah Aliza ada Nabila. Sebelumnya saya di sini berbicara dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Minarni, bisa kalian panggil Bu Min ya. Saya di sini nutrisionis Puskesmas lagi. Tugas gizinya. Tujuan kami di sini ingin bertanya-tanya meliputi tentang ahli gizi, Bu. Ya. Sebelumnya ahli gizi itu sebenarnya apa sih ya, Bu? Ya. Kalau ini kita berbicara tentang, karena saya di Puskesmas ya. Jadi di sini ahli gizi itu kita bertugas untuk karena kita di Puskesmas kan edukasi ya, edukasi, kemudian kita memberikan pelayanan di masyarakat seperti itu ya. Jadi tugasnya itu ada di dalam dan di luar gedung gitu ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu secara individu, konseling ya, kalau di ruangan kan konseling, kemudian kita juga penyuluh ke masyarakat, bisa ke posyandu, di kelompok masyarakat tertentu seperti itu sih. Bagaimana peran ahli gizi dalam membantu masyarakat untuk memahami pola makan hidup yang baik? Pola makan ya, jadi biasanya ini tergantung kasus ya. Kalau misalnya kebanyakan kan di Puskesmas aja itu balita ya, satu yang datang untuk konseling. Jadi di situ kita memberikan edukasi bagaimana cara pemberian makan yang baik. Kalau misalnya untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun kurang 1 bulan ya, sampai 23 bulan, kita memberikan edukasi pemberian makanan bagi anak PMBA. Nah itu panduannya ada di buku PIM atau buku KIA seperti itu ya. Kalau yang lebih di atas itu ada di buku KIA juga panduannya. Kalau yang dewasa kita biasanya memakai isi piringku, alat peraga ya, isi piringku. Paling nggak jauh-jauh dari situ sih, tentang bagaimana cara pemberian makan, bagaimana frekuensinya, jenis makanannya, kemudian diselingi dengan PKBS juga, nggak kalau penting di PKBS. Nah, seperti itu sih biasanya kalau di Puskesmas. Nah, ada lagi. Apa tantangan terbesar yang sering Ibu hadapi ketika memberikan edukasi tentang gizi? Tantangan ya, kalau ini tantangannya ada sebagian, karena tadi seperti saya sebutkan kan balita ya, ada beberapa balita yang orang tuanya kurang kooperatif. Misalnya gini, ada ditemukan balita dengan sangat kurus ya, kita temukan di posyandu, kan kita edukasi nih kepada ibu balita agar ibu balita tersebut datang ke Puskesmas untuk diperiksakan lebih lanjut. Nah itu banyak yang nggak mau tuh ibu balitanya. Alasannya saya sudah ke dokter anak kok gitu, saya sudah ditangani dokter anak gitu, jadi merasa untuk rumah sakit itu nggak perlu. Tapi orang tua ini menganggap anaknya itu baik-baik saja, padahal berat badan anaknya nggak naik-naik, bahkan itu udah mau nyaris gizi buruk ya. Nah, seperti itu tantangannya, orang tuanya tidak kooperatif. Ada juga yang orang tuanya bekerja nih, terutama kan ibunya nih, kita kan kalau di masyarakat atau di posyandu pasti interaksinya dengan ibu balita kan. Nah ibu balita ini ada juga yang bekerja, jadi mereka balita tersebut datang ke posyandu diantar oleh misalnya neneknya atau pengasuhnya seperti itu. Jadi ketika kita sarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas, mereka sulit untuk hadir atau tidak bersedia seperti itu. Itu tantangannya. Nah, seperti itu sih. Jadi kita ya agak kesulitan di situ. Aku mau nanya Bu, menurut Ibu sendiri apa sih kesalahan paling umum yang dilakukan masyarakat dalam pola makan sehari-hari? Itu memang itu nyambung juga nih pertanyaan tersebut, bagus ya. Jadi nyambung ke karena masih banyaknya atau masih cukup tinggi angka balita gizi kurang di sini ya. Itu rata-rata penyebabnya adalah pola asuh. Pola asuh ini kebanyakan. Ya seperti tadi misalnya ibunya bekerja, diasuh oleh neneknya, tapi neneknya tersebut kan kalau nggak seperti orang tua ya, maksudnya kalau untuk memberikan makan ya seadanya, atau ya udah yang penting dikasih uang jajan sama orang tuanya, udah anaknya antar gitu jajan udah gitu ya, seperti itu tuh. Ada juga yang ibu balitanya dia males masak,
Masa ada juga pas konseling gini, iya bu anak saya soalnya masih kecil-kecil, ada yang SD segala seperti itu, jadi saya menyiapkan makan untuk anak saya yang SD dulu, jadi saya nggak sempat masak seperti itu, jadi anak yang balita tidak terurus nih. Rata-rata seperti itu pola asuh. Jadi dan juga banyak anak balita itu kebanyakan mereka kayak jajan yang manis-manis, yang gurih-gurih seperti itu. Jadi untuk makanan sendiri mereka di rumah tuh kurang diperhatikan oleh ibu balita. Nah, itu sih. Jadi Terima kasih. Lagi? Ini bertanya ya Bu, bagaimana faktor sosial, budaya, ekonomi pada makanan dan juga pengetahuan masyarakat terhadap gizi? Ada dulu kita di sini karena ada, sekarang sih udah meningkat ke gizi kurang ya, karena ada kasus gizi buruk. Gizi buruknya sih sebenarnya berat badan per tinggi badan sangat kurus ya, kalau di KMS itu berarti dia sangat di bawah garis hitam. Itu ada yang ekonominya, pendidikan orang tua memang dianggap rendah ya, karena ibu bapaknya lulusan SD. Dari sisi ekonomi juga mereka kurang, jadi bekerjanya serabutan. Ini ekonomi tidak menunjang, kemudian pengetahuan orang tuanya juga ini kita udah edukasi sebetulnya ya, cuman lagi-lagi kembali ke masalah ekonomi juga nih ya, kayak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh, jadi orang keluarga tersebut kurang bisa menyediakan makanan yang bergizi buat keluarganya. Tapi sebetulnya sudah dibantu nih keluarga tersebut dari kelurahan, dari kecamatan. Tapi kan bantuan itu sifatnya tidak selamanya kan ya, tidak selamanya, hanya sementara. Lagi pula ada juga, nah orang dilalahnya orang tua tersebut ini untuk kita berikan edukasi juga kurang apa ya, kurang respon gitu loh. Jadi tetap aja anaknya itu dikasih jajan segala macam, anaknya tuh yang penting anteng deh gitu. Jadi ini keluarga, satu keluarga banyak yang gizi kurang semua, dengan penyakit penyerta TB juga, kemudian orang tuanya istilahnya kita edukasi tapi kurang ini ya, kurang aware lah ya, ekonomi juga kurang seperti itu. Itu ada beberapa, karena memang rata-rata di sini dengan balita dengan gizi kurang atau berat badan kurang, ekonominya dari seluruh layanan gizi yang diberikan, layanan mana yang mendapat jumlah kunjungan tertinggi dan penyebabnya itu apa ya? Itu tadi balita. Balita. Nah, balita kebanyakan kita kan kalau ada pasien kesini kan mereka berobat dulu ke MPBS ya. MPBS itu untuk yang 5 tahun ke bawah. Pas dari dokter, oh ternyata di screening badannya kurang ya, langsung ke saya kan. Itu kebanyakan sih balita ya. Balita itu penyebabnya tadi itu pola asuhnya kurang tepat cara pemberian makannya, atau menganggap apa tadi, anaknya baik-baik saja padahal berat badannya tidak naik seperti itu ya. Dan kemudian kita memberikan edukasi tentang pemberian makan, PLBA, gizi seimbang segala macam. Jadi yang paling banyak memang balita. Balita usia ya 0 sampai 59 bulan. Ya kan sasaran yang datang ke sini ya, yang konsul dan segala macam. Dari pemerintah mungkin dapat bantuan ya untuk orang-orang yang kurang mampu, seperti bantuan sosial gitu. Selain bansos itu bantuannya apa aja ya Bu? Selain Kalau karena saya kan di sini pegang program gizi ya, jadi itu pasti yang terkait dengan masalah gizi bagiannya. Ada beberapa bantuan. Yang pertama itu dari Basnas, Badan Zakat Nasional, tapi milik pemerintah Kota Tangerang. Jadi kemarin itu disalurkan kepada balita yang gizi kurang, tapi kita seleksi juga nih, ekonominya kurang juga nih. Kalau balita gizi kurang, dia ekonominya masih menengah ke atas, ya kita ini ya, karena kita hanya dapat jatah 10 balita waktu itu yang tahun ini. Jadi kita berikan kepada 10 keluarga tersebut dengan syarat kakaknya Kota Tangerang, kartu keluarganya ya. Artinya dia asli orang sini. Itu berupa bahan natura atau bahan pangan mentah seperti beras, telur, sayur-sayuran mentah ya, seperti itu. Kalau itu dari Basnas. Kemudian ada juga kita memberikan PMT atau pemberian makan tambahan berbasis pangan lokal. Itu program Kemenkes, dananya dari dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan. Jadi tahun ini kita berikan makanan itu jadi ke masyarakat atau ke balita udah dalam bentuk jadi nih, udah matang gitu ya. Yang masak dari pihak ketiga UMKM, dari kader yang masak. Kemudian kita berikan kepada sasaran-sasaran balita dengan gizi kurang.
Itu tahun ini jumlah balita yang mendapat PMT lokal itu dari dana BOK ada 65 balita. Nah, ada lagi itu PMT lokal dari dana BOK yang sedang berlangsung saat ini, pemberian makanan tambahan tapi dana DAU, dana alokasi umum dari dana kelurahan, sedang berlangsung. Jumlah balita sepuskesmas Tajur ada 75 balita. Itu sih bantuannya. Jadi lumayan banyak sebetulnya untuk balita-balita gizi kurang itu. Insya Allah sih tahun depan tetap berlanjut. Aku mau tanya, MBG itu apa sih Bu? Dan itu berpengaruh nggak sih di masyarakat ini? Ya, nah bertanya tentang MBG, kebetulan nih hari ini tadi saya kunjungan langsung ke SPPG. SPPG jadi di dapur MBG-nya. MBG itu kan makanan bergizi gratis ya. MBG itu di bawah BGN, Badan Gizi Nasional. Jadi bukan di bawah Kementerian Kesehatan, bukan ya. Cuma untuk pemberian makanannya atau petunjuk pelaksanaannya itu mengacu pada Juknis Kemenkes. Nah itu sudah kita berikan ke ahli gizi yang MBG yang berada di Parung Serap. Kebetulan tadi saya kunjungan nih ke dapur MBG di Parung Serap. Parung Serap kan masih wilayah kita ya, wilayah kerja kita. Di situ tapi memang sampai saat ini wilayah Kelurahan Tajur, Parung Serap, MBG-nya untuk balita belum berjalan, baru anak sekolah TK, SD itu sudah berjalan untuk wilayah Kelurahan Parung Serap. Dapur MBG yang di Parung Serap untuk saat ini sudah melayani sasaran ibu hamil dan ibu menyusui, tapi wilayah puskesmas Paninggilan. Jadi dapur MBG yang ada di Parung Serap dia melayani 2 kelurahan nih, kelurahan 1 Parung Serap, 1 lagi Paninggilan. Jadi mereka melihatnya yang terdekat dengan dapur tersebut seperti itu ya. Jadi MBG itu sasarannya anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu menyusuinya ini sampai si anaknya 2 tahun. Kalau dia masih menyusui sampai 2 tahun itu akan diberikan terus MBG. Di situ ada ahli gizinya tersendiri setiap dapur MBG itu. Jadi dia yang mengelola, menyusun menu segala macam tentang menu-menu yang untuk MBG tersebut. Sudah kita kunjungi. Kemudian tadi juga ada wakil gubernur, ada siapa namanya, wali kota, kemudian dari pejabat-pejabat seprovinsi Banten itu tadi datang semua wali ramai. Nah itu sih membantu kita ya. Jadi kalau mereka sasarannya tidak melihat status gizi ya, kalau MBG itu. Kalau tadi kan seperti yang saya sudah sebutkan, ada PMT lokal, bantuan dari Basnas, pasti saya pilih nih yang gizi kurang, kemudian ekonominya kurang. Kalau MBG ini tidak melihat status gizi, jadi seluruh sasaran yang ada di wilayah tersebut itu dapat balita, ibu hamil, ibu menyusui. Tidak melihat status gizi, jadi semua dapat. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat atas penjelasan Ibu. Kami dari di sini sebagai mahasiswa UHAMKA terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat ilmu kalian. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.